Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan series Full English Breakfast, Sudoku-Sudoku oleh Michael Lefkowitz atau Juggler dengan tema makanan dan minuman. Dan puzzle hari ini adalah Breakfast Sandwich dengan tingkat kesulitan 3 dari 5. Kali ini ada menu sarapan sandwich ya. Dan ini saya agak takut sih ya untuk menyelesaikan puzzle ini. Karena nggak hanya ini merupakan bintang 3 dari 5 tingkat kesulitannya, tapi juga sangat minimalis sekali untuk petunjuk-petunjuk yang ada di grid ini. Tapi sangat menarik banget sih untuk peraturannya ya. Ada sandwich sudoku yang harus kita tentukan sendiri petunjuknya. Semoga saya bisa menyelesaikan puzzle-nya. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 6 kali 6 klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 6 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap persegi 2 kali 3, dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Dan untuk aturan dari sandwich ini adalah, angka pada petak sandwich menunjukkan jumlah total dari angka yang diapit di antara angka terbesar dan angka terkecil di baris dan kolom petak sandwich berada. Oke, kita lihat contohnya ya di sini. Angka terbesar dan angka terkecil pada Sudoku 6 kali 6 adalah angka 1 dan 6. Oke. Dan misalkan ada angka 1 dan 6 di baris ini di sini ya. Jumlah petak angka-angka di antara 1 dan 6 tersebut, misalkan ada 2 dan 3 di sini. Maka jumlah petak yang berada di antara angka terbesar dan angka terkecil adalah angka 5. Kalau contohnya seperti ini. Dan jumlah-jumlah tersebut harus ditentukan dengan adanya sandwich-sandwich di sini ya. Jadi kalau misalkan ini adalah angka 5, maka jumlah petunjuk sandwich tadi, petunjuk sandwich 1 dan 6 menunjukkan 2 dan 3 tadi, di baris ini dan di kolom ini adalah angka 5, petunjuk yang ada di angka petak sandwich. Dan itu juga berlaku untuk sandwich-sandwich lainnya ya. Sandwich ini untuk kolom dan barisnya petunjuk sandwich ini untuk berlaku untuk baris ini dan untuk kolom ini yang berada pada baris dan kolom yang sama dengan petak sandwich tersebut. Oke, kemudian peraturan yang terakhir ada arrow juga. Angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di sandwich panah itu. Jadi kalau misalkan ini adalah 5, maka dua angka di sini harus berjumlah 5 sesuai dengan angka di sandwichnya. Semoga jelas ya tadi penjelasannya. Oke, mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi kita punya sandwich ya. Kita mulai di mana lagi nih ya? Kita menggunakan angka 1 sampai 6. Dan sandwich yang valid itu nggak bakal pernah bisa merupakan angka 1. Karena kalau misalkan angka 1, di antara angka 1 dan 6, pasti bakal ada angka 1. Jadi satunya bakal berulang di baris satu kolom tersebut. Jadi angka 1 nggak bakal pernah bisa menjadi petunjuk sandwich yang valid. Jadi kita pilihannya dari 2 sampai 6. Jadi kita mungkin pencil mark saja dulu. Ini bakal menarik sih untuk sandwich di sini. Kayak saya baru kepikiran sesuatu nih. Tapi nanti kita lihat nanti. Karena di sini juga saya kepikiran bahwa di sini nggak mungkin merupakan angka 2 kayaknya ya. 2, 3, 4, 5 bahkan. 2, 3, 4 kita bisa lakukan eliminasi. Karena petunjuk sandwich dengan angka 2, 3, dan 4 itu nggak ada cara lain kecuali dengan menggunakan satu angka di tengah-tengah antara angka 1 dan 6. Kita nggak bisa menjumlahkan dua angka di antara angka 1 dan 6. Karena dengan adanya angka 1 dan 6 di sini, kalau misalkan jumlah 2, misalkan 2 kan nggak mungkin menjumlahkan dari dua angka, kan harus double 1, dan itu nggak mungkin juga. Kalau misalkan jumlahnya 3, kita masih bisa sebenarnya angka 1 dan 2, tapi angka satunya bakal berulang. Jadi karena kita tidak bisa menggunakan angka 1 dan 6, karena merupakan angka terbesar dan terkecilnya, yang merupakan dari lapisan sandwichnya ya, apa sih namanya, pojokan dari sandwichnya, bukan di tengah-tengah sandwich tersebut, kita tidak bisa menggunakan angka yang berjumlah dua angka. Sama juga untuk angka 4, hanya bisa 1 tambah 3 di tengah-tengahnya dan satunya bakal berulang. Jadi jumlah 2, 3, 4 itu hanya bisa didapatkan ketika kita menjumlahkan satu angka. Jadi 1 dan 6 menjumlahkan 2, 3, atau 4 seperti ini di tengah-tengah 1 dan 6 tersebut. Jadi kalau ini adalah 2, 3, atau 4, itu nggak mungkin. Karena kalau ini 2, tadi supaya 2 bisa di tengah-tengahnya, kita harus menempatkan angka 1 dan 6 di sini, dan berlaku juga untuk petunjuk kolomnya ya. 1 dan 6 seperti ini.
Uh, dan bakal terlalu banyak angka 1 dan 6 yang muncul di box ini. Dan itu nggak mungkin. Jadi sama juga untuk 3 dan 4 dengan logika yang sama. Berarti ini adalah petunjuk 5 atau 6. Oke. Tapi sayangnya kita nggak bisa melakukan logika yang sama untuk petak ini ya. 1 dan 6 masih mungkin seperti ini. Dan itu menunjukkan petunjuk yang valid untuk sandwich ini. Jadi belum bisa kita selesaikan di situ. Oke. Tapi ini minimal menjumlahkan 2 angka ya. Maka harus 1 tambah 2. Berarti ini adalah 3 atau lebih. Dan mungkin kita coba lihat petunjuk ini kali ya. Dengan logika yang sama, ini nggak mungkin 2, 3, atau 4 ya sih. Karena di baris ini bakal ada permasalahan. Kalau ini 2, tadi kita tahu sandwich 2, 3, atau 4, dia duanya harus berada di tengah-tengah angka 1 dan 6. Dan ini kan nggak mungkin karena tidak bisa ada angka 1, 6 di sini dan 1, 6 di pojokan di luar grid. Dan itu kan nggak mungkin. Jadi karena ini merupakan di pojokan petunjuknya, nggak bisa mendapatkan 2, 3, 4 di tengah-tengah angka 1 dan 6. Kita bisa melakukan eliminasi 2, 3, 4-nya. Jadi antara dia 5 petunjuknya atau dia petunjukkan 6. Dan kita harus berhati-hati juga nih, karena kalau ini adalah angka 6, dia merupakan angka yang 6 gitu, merupakan angka yang harus di tengah-tengah, bukan angka, harus ada angka 2 angka di antara 1 dan 6 yang berjumlah 6. Susah nggak sih tapi untuk mendapatkan hal tersebut? Ya, terutama nggak mungkin sih, nggak mungkin ini merupakan angka 6 kayaknya. Karena, ya gini. Karena kalau misalkan angka 6 ya, petunjuknya merupakan angka 6. Coba kita lihat lagi tadi di sini. Untuk mendapatkan sebuah angka yang berjumlah 6 di antara angka 1 dan 6, kita pasti harus menjumlahkan 2 angka sih. Nggak ada cara lain. Karena kalau nggak 2 angka, nggak akan mungkin lagi. Kita nggak mungkin 1 angka dong, karena kalau misalkan seperti itu, 6-nya akan berulang. Jadi minimal 2 angka. Tapi kalau 3 angka, ini bakal tidak ada angka 1, jadi minimal 2, 3, 4 sudah melebihi jumlah 6. Nggak mungkin. Jadi harus 2 angka saja. Dan juga nggak ada cara lain untuk mendapatkan jumlah 6 kecuali dengan menjumlahkan 2 tambah 4. 1 tambah 5 nggak mungkin karena satunya sudah dipakai. Jadi dengan adanya 6 akan membuat ini menjadi 24 dan 1 seperti ini. Nggak ada cara lain untuk mendapatkan jumlah tersebut. Jadi kalau misalkan ini adalah 6, supaya petunjuk di sandwich di baris ini dan di kolom ini valid, kita harus mendapatkan 24 dan 1 seperti ini. Dan ini nggak mungkin ke atas ya 24 satunya, maka dia harus 24 dan 1 seperti ini. Dan bakal terlalu banyak angka 2 dan 4 yang ada di box ini. Jadi nggak mungkin. Sehingga dia menjadi angka 5 sekarang. Dan berarti sandwich di baris ini, dia nggak mungkin mendapatkan angka 5 di tengah-tengahnya ya. Berarti dia harus 2 angka sih. 1, 1, 6, dan 2, 3. Nggak ada cara lain juga. Karena 5, 1 angka sudah dipakai, nggak mungkin ada 5 di sini. Dan 2 petak, nggak mungkin 1 tambah 4, maka harus 2 tambah 3. Jadi nantinya di baris ini bakal ada 1, 6, 2, 3. Tapi kita belum tahu hal tersebut. Tapi mungkin dengan logika yang sama, apakah kita bisa dapat untuk petak ini menjadi angka 6? Kayak belum ya, karena dia bisa aja 6, 1, 2, 4, dan 6, 1, 2, 4 seperti ini. Nggak ada permasalahan untuk hal tersebut ya. Oke. Hmm, tapi coba deh. 3. Di mana angka 3 berada di baris ini? Karena tadi kita tahu dia akan selalu ada 1, 6, dan ya, di tengah-tengahnya bakal ada 2, 2, 3 ya. Oh berarti angka 4 yang. Angka 4 pasti akan ada di pojokan sini. Karena kalau kita lihat pilihannya antara dia di 4 petak ini, untuk angka 1, 6, dan 2, 3-nya, atau dia di 4 petak ini, supaya bisa ada angka 1, 6, dan 2, 3. 2, 3. Ini bukan 2, 3. Seperti ini. Berarti apapun kemungkinannya, antara dia mengambil petak ini dan membuat menjadi angka 4, petak yang tersisa untuk di baris ini yang belum muncul angka 4-nya, atau dia seperti ini dan membuat ini menjadi angka 4. Jadi salah satu petak ini harus berisi angka 4 nantinya. Oke. Ya, saya paham sih ini kenapa merupakan puzzle yang lumayan sulit ya untuk menyelesaikan puzzle ini. Um,
Terus gimana ya cara lanjutannya? Iya, masalahnya enggak. Tadi kalau kita lihat kemungkinannya, di mana sih angka 1 dan 6-nya? Sebenarnya di sandwich sudoku itu kita bisa melakukan coloring juga sih untuk petak-petak yang tidak bisa berisi angka 1 dan 6 lagi. Dan itu kayaknya membantu untuk konteksnya di puzzle ini deh. Coba kita lakukan aja kalau gitu. Ini bukan angka 1 dan 6. Dan tadi kalau misalkan dia seperti ini, 1 6-nya bakal ada di dua petak ini ya. Dan ini bukan angka 1 dan 6 lagi. Tapi kalau misalkan tadi seperti ini, 1 6-nya bakal ada di sini. Dan dua petak ini bukan angka 1 dan 6 lagi. Jadi intinya adalah petak ini nggak bakal pernah bisa menjadi angka 1 atau 6. Jadi karena ini bukan angka 1 dan 6, kita tidak bisa menggunakan angka 3 dan 4 lagi ya petunjuknya di sandwich ini. Karena kalau 3 tadi atau 4, dia hanya bisa petunjuknya satu cara, yaitu dengan menggunakan 1 6 supaya bisa di tengah-tengah 3, dan 1 6 bisa supaya bisa di tengah-tengah 3. Dan membuat petak ini menjadi angka 1 atau 6. Dan itu nggak mungkin lagi sekarang. Sama juga dengan 4 tadi hanya bisa satu cara, jadinya harus 5 atau 6. Dan tadi kalau 6 itu dia hanya bisa satu cara ya. 6, 2, 4, 1. Kayaknya ini nggak mungkin 6 deh. Karena kalau 6 di sini nggak bakal cukup di barisnya supaya bisa ada 2. Enggak ding, masih bisa di sini ya. 1, 2, 4 seperti ini masih mungkin ya untuk mendapatkan 6, 2, 4, 1. Dan ke atas juga masih mungkin 6, 2, 4, 1. Wow. Uh, terus gimana dong caranya ya? Kalau uh ini nggak mungkin 5. Petak ini bukan angka 1 atau 6. Tadi kita tahu ini merupakan angka yang bukan angka 1 atau 6, dan ini bukan angka 1 atau 6. Dan sekarang ini nggak mungkin 5 lagi nggak sih? Kalau ini 5, ini bukan angka 1 atau 6. Berarti kita gimana cara kita untuk memenuhi sandwich di kolom ini yang kita harus mendapatkan jumlah 5 di tengah-tengahnya dengan penempatan angka 1 dan 6-nya. Karena dua petak ini tidak bisa berisi angka 1 atau 6 lagi. Jadi pilihannya adalah 1 6-nya bakal bersebelahan di kolom ini dan membuat sandwichnya bakal 0, nggak ada angka di tengah-tengah angka 1 dan 6, dan itu nggak mungkin. Kita harus mendapatkan jumlahnya 5, atau 6 di bawah juga sama logikanya, atau bakal ada 1 di bawah dan 1 di atas angka 1 dan 6-nya. Tapi dengan hal tersebut, kita tidak akan mendapatkan jumlah 5 ya. Sudah mendapatkan petak ini yang merupakan angka 5 plus angka ini yang menjumlahkan akan menjumlahkan lebih dari 5. Jadi dengan hal tersebut ini tidak bisa berisi angka 5 sehingga menjadi angka 6. Dan tadi kalau 6 dia hanya bisa satu cara dengan 6, 2, 4, 1. Di baris ini dia hanya bisa ke kanan 2, 4, 1. Ini nggak mungkin ke bawah, maka harus ke atas 2, 4, 1. 4 di sini membantu, 4 hanya bisa di dua petak ini di barisnya sehingga menjadi 2, 4. 4 sini juga membantu menyelesaikan 4 di baris ini. Dan kita dapat posisi seperti ini. Wow. Sangat minimalis dan sangat luar biasa sekali sih kalau menurut saya puzzle dari konstruksinya ya untuk puzzle ini. Berarti sekarang kita tahu di baris ini harus 1, 6, dan 2, 3 seperti ini. Jadi dengan adanya logika 5, dan ini merupakan angka 1 dan 6 ya. Kalau ini 6 nggak mungkin ya. 6 buat menjadi 1. Oh, ya oke. Okay. Dan ya ada 1 yang membantu menyelesaikan sandwichnya. Tadi kalau 6 di sini ini akan 1 dan tidak ada tengah-tengah angka 1 dan 6 di kolom ini petunjuknya yang harus berjumlah 6 tapi malah 0, nggak mungkin. Tapi 1 di sini juga membantu 6, 1. Dan ini bukan mungkin 6 lagi sehingga menjadi 5. Dan menunjuk di kolom ini nggak ada cara lain ya. Masih mungkin nih. Ntar aja deh. Kita lihat yang lain dulu. Ya, di baris ini masih butuh 3 dan 5. Kalau di dua petak ini antara berjumlah 1 tambah 5 atau 4 tambah 2 supaya bisa berjumlah 6. Cuman kayak kita memang harus melihat ke petak ini sekarang. Karena
Tadi saya mikir di kolom ini petunjuknya hanya bisa satu cara ya. Oh enggak, bahkan sekarang angka satunya dia di kolom ini dia hanya bisa di bawah sini ya. Nah, mungkin sini lagi oleh Sudoku. Dan supaya bisa mendapatkan jumlah 5 di antara angka 1 dan 6, maka dia harus menjumlahkan dua angka. Karena tidak bisa satu angka lagi, 5-nya sudah dipakai, maka dia harus dua angka, 2 tambah 3. Ada cara lain tadi, nggak mungkin 4 tambah 1 atau satunya berulang. Yang jadi 4, dan di kolom ini butuh angka 4. Nice. Satu di box ini sekarang hanya bisa satu tempat oleh Sudoku. Tersisa 2, 3, 6 yang belum muncul. Ini bukan 3 dan tunjuk di baris ini ya, mungkin yang terakhir. 6 nggak bakal pernah bisa di sini. Kalau 6 di sini dua angka yang berjumlah 5 maka akan berulang satunya. 6 nggak mungkin di sini atau jumlahnya 4 bukan 5, maka dia hanya bisa satu tempat di baris ini di sini supaya bisa berjumlahnya 5 di sandwich di baris ini. Nice. 6 menyelesaikan 2 dan 3 di boxnya. Kolom ini butuh 5 dan 6. Belum bisa sayangnya, tapi kolom ini butuh 3 dan 5. Menyelesaikan arrow di sini nggak mungkin 1 tambah 5, maka harus 2 tambah 4, dan saya adalah Sudoku. 5, 6, 4, 2, baris ini butuh 1, baris ini butuh 6, baris ini 5, 6 bisa kita selesaikan, 6, 5, 5, 3, dan yang terakhir adalah 3 dan 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk breakfast sandwich. Puzzle dengan konstruksi yang sangat impresif banget sih. Di sini kita harus memastikan bahwa di setiap barisnya, di setiap kolomnya itu kita harus membentuk sebuah sandwich yang valid. Dan banyak banget logika dan interaksinya dari masing-masing petunjuk sandwich di sini. Puzzle dengan ide yang sangat brilian dan konstruksi yang sangat handal oleh juggler. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.